Rajin pangkal pandai. Kita sering mendengar pepatah itu yang mau memberitahukan bahwa kalau kita mau rajin berusaha, berjuang, lama-lama kita bisa menjadi pandai. Karena makin terlatih, makin kita mau rajin melakukan sesuatu menjadi kebiasaan yang baik, maka kita akan mahir melakukannya. Namun saya sedikit mempelesetkan peribahasa itu dengan mengatakan pelit pangkal pailit. Memang pandangan ini negatif, tetapi ini menjadi satu teguran yang keras sekali bagi orang-orang yang kikir, yang tangannya selalu menggenggam, meraih harta demi dirinya sendiri tanpa berbagi kepada orang lain. Kita ingat mungkin kisah orang-orang Israel yang mendapatkan mana dari surga. Tuhan berikan, Tuhan sudah ingatkan, cukupkan untuk sehari dan tidak perlu lagi disimpan. Tetapi mereka begitu pelit, begitu kikir dan menjadi serakah, mengambil dan mengumpulkan sampai besok paginya sudah menjadi busuk. Mereka tidak taat. Dan tentu saja semakin orang punya banyak harta, kebanyakan akan semakin menjadi kikir dan pelit. Makin sulit untuk memberi, karena memang pada dasarnya manusia itu lebih suka menerima, mendapatkan, mengambil daripada memberi, berbagi, dan mengingat kesusahan orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Karenanya teguran pelit pangkal pailit mau ingatkan kita, kalau kita makin pelit, walaupun sering kita sebut itu hemat, tetapi justru di baliknya ada kepelitan dilakukan, maka sebenarnya lama-lama kita menjadi pailit, bangkrut, dan kitab suci mengingatkan kita tentang hal ini. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari beberapa ayat, satu dari Perjanjian Lama yaitu kitab Bijak di Amsal, yang mau mengatakan kepada kita dalam ayat yang ke pasal 28 ayat 22, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Lalu satu lagi dari Perjanjian Baru dalam ucapan berbahagia Matius 5 ayat 7, berbalikan dari Amsal 28 tadi, ini justru mengingatkan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan Lukas 6 ayat 36 merupakan sebuah cuplikan ungkapan pesan dari Tuhan yang mengatakan hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Apa yang kitab suci ajarkan ini sebenarnya mengerucut kepada satu pemahaman bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Manusia di dalam segala dosa dan segala macam ego atau emosinya atau kesombongannya yang selalu ingin memiliki banyak, merangkul banyak, meraup banyak, dan menimbun banyak, menjadi pribadi-pribadi yang kikir. Dan Amsal mencatat dengan sangat gamblang orang yang pelit atau yang kikir biasanya tergesa-gesa mengejar harta. Ingin cepat kaya, ingin banyak harta, tetapi ditimbun untuk dirinya sendiri. Menjadi sebuah catatan bahwa sikap pelit yang bersamaan dengan sikap serakah ini merupakan satu hal yang begitu serius dan perlu ditangani, perlu pertobatan, perlu perubahan. Dan Amsal menegur dengan keras orang yang pelit, tergesa-gesa mengejar harta, tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Apa yang kitab Amsal tuliskan ini mau ingatkan kepada setiap kita, bahwa benar apa yang kitab suci katakan, makin kita pelit, makin kita akan jadi pailit. Kenapa demikian? Karena ini berkaitan dengan apa yang Tuhan pernah katakan di dalam salah satu surat di Perjanjian Baru, bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pandangan iman percaya kita kepada Tuhan yang Maha Memberi justru mengajarkan dan memotivasi kita untuk senantiasa memberi dan berbagi. Karena dari situlah sebenarnya kita menerima. Bukan kita menerima dulu, lebih banyak dulu, baru kita memberi. Orang sering berpikir, saya aja kekurangan Pak, ngapain beri dan bagi orang lain? Saya dapat dari mana? Masa saya harus berhutang untuk memberi? Masa saya harus pinjam sana pinjam sini untuk supaya saya bisa menunjukkan kemurahan hati? Jelas memang bukan itu maksudnya. Tapi memang manusia suka punya banyak alasan untuk tidak memberi dengan murah hati. Memberi dengan murah hati berarti memberi dengan lega, dengan ikhlas, dan memberi bahkan tanpa berharap balas apa-apa.
Memberi bahkan meminjamkan juga tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Lukas 6 ayat 36 itu sebelum ayat 36 itu menegaskan tentang bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang musuh kita, yang bagaimana kita harus memperlakukan mereka tetap dengan murah hati, yang ditutup dengan sebuah kesimpulan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Apa yang 3 ayat ini ajarkan hari ini mau mengingatkan kepada kita satu hal yang penting. Orang pelit yang sulit memberi makin mengalami pailit yang sulit, makin mempersulit dirinya sendiri. Pailit artinya bangkrut. Dia akan makin habis-habisan ketika dia menerima segala sesuatu. Dia timbun untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri, bahkan tidak memikirkan kepentingan orang lain dan perasaan orang lain. Sebaliknya orang yang murah hati, yang sangat mudah memberi, mengulurkan tangannya, maka Tuhan tidak henti mengulurkan tangannya mencurahkan berkat atasnya. Makin kita ulurkan tangan kita dengan murah hati dan mudah memberi, maka makin kita mengalami kemurahan Tuhan yang terus terulur bagi kita dan tak henti menghampiri kita. Karena itu mari kita belajar bagaimana tangan kita terulur memberi, bukan mengambil dan mencuri, bukan lalu kemudian memiliki dan meraup sebanyak mungkin menimbun untuk diri sendiri. Tetapi ingat, kalau Tuhan sudah begitu bermurah hati, bahkan oleh kekuatannya, Dia sungguh terus memberikan berkat agar terus berkat teralirkan dari cinta kasih-Nya itu tidak berhenti di kita, tapi terus kita bagikan. Maka itu akan menjadi sebuah aliran kebaikan Tuhan yang terus dialami oleh banyak orang. Dan inilah panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau ada pepatah pelit pangkal pailit, maka kita sebagai orang percaya perlu membangun sebuah sikap murah hati, pangkal kemurahan abadi. Karena makin kita bermurah hati, makin kemurahan abadi dari Tuhan itu tak henti menghampiri, mendekat kepada kita tanpa kita minta. Tuhan bermurah hati memelihara hidup kita. Karena itu marilah firman Tuhan hari ini memotivasi kita untuk belajar berbagi, memberi. Mari singkirkan segala sikap kikir dan pelit, tetapi bangunlah sebuah mentalitas murah hati, pribadi yang bermurah untuk memberi, mudah memberi, dan makin mengalami kemurahan Tuhan yang selalu Dia beri, tak henti menghampiri kita. Amin.